yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Selamat malam, selamat berjumpa dalam rema kita malam hari ini. Shalom. Tema rema kita hari ini adalah orang tua yang memberikan racun kepada anak-anaknya. Terambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 17, ayat 22 sampai 25. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan mencucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Kemudian orang itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ayat 22, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan
pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu, bahkan kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seseorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi pelantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Ada puisi yang sangat terkenal, dikarang oleh seorang bernama Dorothy Lau Knowles. Dalam tulisannya dia mengatakan seperti ini, "Jika anak dibesarkan dengan celaan, dia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, dia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemooh, dia belajar rendah hati. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, dia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, dia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, dia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, dia belajar kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, dia belajar menyenangi diri. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Apa yang dikatakan oleh Dorothy Lau Knowles ini sangat benar sekali, saudara sekalian. Karena pengaruh orang tua sangat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pertumbuhan, perkembangan karakter kepribadian anak-anak kita. Sebagai orang tua, mungkin kita berpikir kita telah memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Kita sudah mendidik dengan kasih sayang, dengan kesabaran, dengan hal-hal yang berguna. Tetapi tanpa kita sadari, bisa saja saudara sekalian, kita juga telah memberikan racun yang sedikit demi sedikit dan kemudian membentuk karakter anak-anak kita kemudian hari. Baik melalui perbuatan kita, juga melalui perkataan kita. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak kita. Saudara sekalian, keluarga yang baik, keluarga yang kondusif, saudara sekalian akan membentuk kepribadian atau karakter anak-anak kita dengan baik pula. Namun keluarga yang tidak kondusif, keluarga yang seringkali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu sangat mempengaruhi juga akan jiwa, kepribadian, karakter anak-anak kita. Bahkan bisa membuat mereka bertumbuh dengan liar dan tidak takut akan Tuhan. Hari ini kita belajar dari seorang kehidupan keluarga Imam Eli. Kehancuran Imam Eli jangan sampai kita ulangi lagi, saudara sekalian. Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, kita melihat teladan buruk daripada Imam Eli sendiri. Karena sebetulnya terjadi di tengah-tengah keluarga Imam Eli dimulai dari Imam Eli sendiri. Yaitu dia tidak bisa mengendalikan hasratnya atau keinginannya atau kemauannya untuk memuaskan dirinya dengan makanan. Kebiasaan buruk Imam Eli adalah racun bagi anak-anaknya. Apa yang Imam Eli lakukan mempengaruhi kelak kemudian anak-anaknya. Mereka meniru apa yang ayahnya lakukan. Mereka terpaku pada makanan yang biasa Imam Eli lakukan sehingga mengabaikan mezbah Tuhan yang kudus. Rupanya Imam Eli biasa mengambil makanan-makanan untuk dirinya. Dia tidak lagi mengindahkan kekudusan Tuhan, sehingga korban Tuhan yang seharusnya dipandang kudus, namun diabaikan oleh mereka. Padahal persembahan itu adalah lambang dari pengampunan manusia daripada Tuhan itu sendiri.
tetapi mereka mengabaikannya begitu saja. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29, Tuhan berkata, "Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan diri dengan bagian terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Sambil kamu menggemukkan diri. Saudara sekalian, ini menandakan apa? Bahwa Tuhan tahu apa yang Imam Eli lakukan. Seperti biasa dia mengambil bagian yang seharusnya untuk Tuhan itu sendiri, tetapi diambilnya untuk dirinya sendiri. Imam Eli tidak menghormati kekudusan mezbah Tuhan, maka anak-anaknya pun juga tidak menghormati kekudusan mezbah Tuhan. Sejak kecil mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh ayah mereka, dan tidak heran kemudian hari anak-anaknya menjadi liar dan tidak takut akan Tuhan. Ini merupakan pesan yang penting dalam kehidupan kita, hati-hati dengan kelemahan pribadi kita. Sebab seringkali anak melihat, akhirnya mencontoh kepribadian kita, saudara sekalian. Misalnya saja kalau kita suka marah, kita marah berkelebihan. Anak-anak terus melihat, mungkin cara kita marah, mungkin cara kita melampiaskan kemarahan kita itu. Lama-kelamaan mereka akan juga ikut meniru kita. Orang tua yang tidak suka atau tidak rajin beribadah, tidak suka atau tidak rajin berdoa, maka itu akan mempengaruhi anak-anak kita, sehingga mereka juga ikut seperti apa yang kita lakukan. Pada waktu kecil, tatkala kita paksa mereka ke sekolah minggu atau ke gereja, mereka masih oke. Tetapi tatkala mereka sudah dewasa, saudara sekalian, mereka akan melihat kita dan mereka akan mengatakan, "Ngapain saya ke gereja kalau ayah juga tidak ke gereja?" Saudara sekalian, orang tua yang suka melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anaknya, terhadap suami terhadap istrinya, itu akan mempengaruhi jiwa anak-anak kita, membentuk karakter mereka, dan mereka juga akan meniru tatkala mereka menjadi seorang ayah seperti itu, atau mereka akan menjadi tatkala dia sebagai seorang anak perempuan, dia akan juga menjadi sikap menerima sebab dia melihat ibunya juga diperlakukan seperti itu. Tatkala orang tua suka bertengkar, bahkan sampai terjadi perceraian, itu sangat memukul anak-anak dan meracuni anak-anak kita. Orang tua yang tidak berintegritas, yang penuh dengan kebohongan, kemunafikan, itu juga mempengaruhi jiwa perkembangan anak-anak kita, dan mereka pun meniru. Hati-hati dengan apa yang kita lakukan, sebab tanpa sadar itu merupakan racun yang kita akan berikan kepada anak-anak kita kalau kita tidak berkelakuan dengan baik. Yang kedua, dari kelemahan Imam Eli sangat memanjakan anak-anaknya. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 23-24, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku." Kita perhatikan kata, "Janganlah begitu, anak-anakku." Saudara sekalian, kita melihat sikap yang sangat lemah terhadap kesalahan anak-anaknya. Sehingga Eli bersikap, "Janganlah begitu, anak-anakku." Dalam ayat 29 dikatakan bahwa Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Ini menunjukkan sikap yang begitu longgar dalam menerapkan disiplin keimaman pada anak-anaknya. Bisa jadi Imam Eli memberikan banyak dispensasi kepada anak-anaknya. Dia ingin menjadi seorang bapa yang baik, tetapi dia tidak menjadi seorang hamba yang baik di mata Tuhan. Dia tidak mengajar anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Dia tidak mengajar anak-anaknya apa artinya takut akan Tuhan. Di dalam pasal 3 ayat 13, Tuhan sendiri berfirman, "Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak
memarahi mereka. Ia tidak memarahi mereka. Kejahatan anak-anak Imam Eli tidak terjadi seketika. Itu terbentuk sejak kecil. Sikap memanjakan adalah racun bagi anaknya. Imam Eli tidak memberikan disiplin tatkala anak-anaknya melakukan kesalahan. Imam Eli membiarkan anak-anaknya berdosa tanpa konsekuensi yang keras, tanpa hukuman yang keras. Dan itu makin lama makin menjerumuskan mereka dalam dosa. Sejak kecil mereka dibiasakan hidup tanpa disiplin. Mereka dibiasakan untuk hidup dalam ketidakbenaran. Hati nurani mereka tidak terlatih untuk membedakan dan merasakan mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya mati dan tidak berfungsi lagi. Pada waktu orang berkata, ini bukan urusanmu, kemudian mereka marah dan mereka paksa dan tidak lagi peduli kalau Tuhan tidak menyukai. Karena anak-anak Imam Eli telah kehilangan hati nurani. Mereka tidak pernah kenal kata salah dalam hidup mereka. Saudara sekalian, ketika anak-anak kita tidak lagi takut akan Tuhan, kita harus berani bertindak tegas terhadap mereka. Kalau kita tidak melakukan seperti ini, saudara sekalian, kita telah meracuni anak-anak kita, dan kelak mereka akan membuat kita malu, bahkan terlebih memalukan nama Tuhan. Di tengah keluarga harus ada disiplin. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 13 ayat 24 mengatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Amsal 29 ayat 15 dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya atau mempermalukan orang tuanya. Ketika anak masih kecil, kita harus berani disiplin dengan aturan, tentu dengan bijaksana, bukan untuk kepuasan diri kita. Namun tatkala anak sudah dewasa melakukan kesalahan, kita juga berani harus mengatakan itu salah, dan kita harus berani menegur dengan kerasnya. Kita minta dengan pertolongan Tuhan agar sungguh mereka boleh mengalami pertobatan. Sebab tanpa sikap yang tegas dari kita, maka akan menjerumuskan mereka, dan tanpa sadar kita telah beracuni anak-anak kita. Kiranya Tuhan menolong kita, khususnya di bulan keluarga ini, biarlah kita boleh kembali mengevaluasi kehidupan keluarga kita, terutama dalam kehidupan kita bersikap, dalam kehidupan kita bertindak, agar sungguh kita menjadi contoh yang indah, kita mampu menjadi berkat bagi anak-anak kita, bukan memberikan racun kepada mereka. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang boleh mengingatkan kami tentang kesalahan Imam Eli dan juga anak-anaknya yang sangat mempengaruhi kehidupan Israel pada waktu itu. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai orang-orang yang dipercayakan kebun anggur oleh Tuhan, kami mampu menjadi contoh teladan yang baik. Kami mampu menjadi pengajar yang baik sesuai dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami pelajari bukan sekedar kami pelajari, tetapi kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, dalam masa pandemi yang mengalami dampak yang luar biasa, membuat mereka kehilangan pekerjaan, membuat mereka juga kehilangan pemasukan, juga membuat mereka juga mengalami pergumulan-pergumulan karena kesehatan. Kami juga mohon Tuhan yang boleh berkarya. Kalau ada beberapa anggota jemaat kami yang sedang dirawat di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi mandiri, Tuhan, tolonglah mereka masing-masing memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan juga memberikan pertolongan bagi mereka. Kami khusus mau berdoa untuk bulan keluarga yang sudah kami mulai ini. Tolonglah kami Tuhan, agar sungguh kami juga boleh ikut serta mensukseskan bulan keluarga yang telah dipersiapkan oleh majelis jemaat, khususnya juga untuk seminar atau webinar yang akan kami ikuti mulai besok. Kami juga mohon Tuhan yang boleh memberkati supaya acara-acara webinar ini boleh
menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami, sehingga keluarga kami tetap boleh terpelihara oleh Tuhan, dan kami juga boleh bertumbuh dalam pertumbuhan iman kami. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk negara kami mohon pertolongan bagi pemerintah, bangsa kami ini, memberkati Presiden Jokowi dan juga Maruf Amin, demikian juga untuk para menterinya, mampukan mereka menjalankan tugas kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Khusus dalam penanganan COVID-19 ini, Tuhan memberkati. Demikian juga untuk masalah ekonomi dan juga masalah keamanan negara, kami tetap mohon Tuhan yang boleh menolong. Kami tak lupa juga menyerahkan istirahat kami malam hari ini. Tuhan berkati, biarlah kami dapat tidur dengan nyenyak, besok dapat bangun pagi dengan tubuh yang segar, untuk kami tetap melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami masing-masing. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan keluarga kami, dan mampukan kami juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang